one more time. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom.
Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Di ayat 10 disebutkan dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa berjumpa di ibadah online. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah menyediakan pikiran kami Tuhan untuk tertuju kepada Engkau pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghampiri-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini Bapa. Thank you Jesus. Bawa kepadamu segala pujianku, ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Sama-sama katakan, ku bawa kepadamu segala pujianku, yes Lord. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu,
bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Thank you Jesus. We worship you Lord. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Mari kita angkat tangan. Ku bersyukur kepadamu. Amin. Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu. Amin. Segala pujian sampai selamanya. Ku bersyukur kepadamu. Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami ada dalam Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Kami terus akan bersorak bagi Engkau. Haleluya. Yes. Jemaat yang di rumah ada sukacita? Amin. Pasti kita semua ada sukacita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku. Haleluya. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Sama-sama. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, katakan, takkan hilang kekuatan. Sama-sama haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan buat semangat, buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yes. Kita minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk senantiasa menuntun hidup kita di hari-hari yang sukar ini. Amin, Yesus. Oh Lord, thank you Jesus, thank you Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allahku Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, bukan dengan kekuatan kita bisa hidup pada hari-hari ini. Semua karena kasih-Nya, semua karena penyertaan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pagi yang indah ini Tuhan. Bila kami boleh terus menyembah Engkau, kami boleh terus naikkan puji-pujian kepadamu Bapa. Sebentar firman kebenaran-Mu Tuhan, bila kami dengar dan kami taruh di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Luar biasa pagi hari ini ya. Saya bersyukur saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah dengar suara saya? Amin ya. Katakan gini semua. Wow, tangan di jempol. Ya, hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Karena tema dari pagi hari ini adalah start strong. Wow, ya. Kita harus memulai dengan kuat. Amin. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara, saya tahu kita tidak terasa sudah masuk dalam tengah-tengah tahun, yaitu bulan Juli, bulan ke-7 dari tahun 2021. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin kita masih menghadapi sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Mungkin kita impi-impikan ya sesuatu hal yang kita mimpikan 2021 nanti bakalnya begini-begini, tetapi masih belum ada kenyataan. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk tetap kuat. Katakan kuat. Wah, yes. Kuat bukan karena bisa mengalahkan, kalau istri bisa mengalahkan suami atau bukan. Tapi kuat di dalam Tuhan. Makanya pujian tadi katakan kuatkan. Karena saya percaya bahwa kekuatan datang daripada Tuhan. Ya, memang saudara masuk di dalam tahun-tahun yang kemarin 2020, 2021 itu tidak mudah saudara. Apa yang saudara hadapi dengan saya pun saya percaya Tuhan izinkan. Ya, tetapi ingat dari nubuatan Yeremia bahwa Tuhan tidak akan merancangkan satu kecelakaan, tetapi merancangkan damai sejahtera penuh dengan sukacita. Dia tidak pernah merancangkan yang bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Saya melihat saudara hari-hari ini, mungkin saudara dan saya mengalami hidup ya yang penuh dengan tantangan. Di depan kita banyak tantangan. Sampai hari ini mungkin saudara merasa lelah, sudah letih, sudah lesu, ya, sudah tidak berdaya lagi. Apalagi tadi Pak Arifin katakan, jangan sekali-sekali kita tidak menghormati Tuhan. Pakai daster, dengar no firman, ya, jalan riwa-riwi, dengar Zoom, ya, seolah-olah seenaknya sambil minum, sambil makan, tapi tidak menghormati Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dia melihat. Ketika saudara dan saya menghormati Dia, katakan amin. Ya, kita tetap harus punya sesuatu pengharapan. Kenapa saudara? Hari-hari ini saya mau Bapak Ibu jemaat rock yang dikasih Tuhan, kita harus tetap kuat, punya strong. Karena apa? Nanti bulan depan itu bagaimana kekuatan itu yang dimiliki oleh para pria, bapak-bapak sebagai imam. Dia harus kuat. Saya tahu saudara, saya rasakan hari ini memang saya kehilangan suami. Betapa beratnya dalam kehidupan saya. Saya di mana imam yang ada dalam rumah tangga hilang. Sudah pulang ke rumah bapak. Ya, tetapi saya enggak mau loyo. Saya tidak mau diam. Saya minta Tuhan kekuatan yang baru. Karena saya tahu saya punya pengharapan ke depan. Firman Tuhan dikatakan Kisah Rasul 2, enggak salah saudara. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul, sebentar ya. 2 ayat 17. Kisah Rasul 2. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ya kuat hari ini. Dimulai dengan kuat. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Bentar, Kisah Rasul 2 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Hari-hari terakhir. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Allah Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Katakan amin. Dia akan mencurahkan rohnya kepada Pak Edi, kepada Pak Bambang, kepada Nila, semua umat Tuhan jemaat roh. Dia akan mencurahkan. Ya, semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, yang kita punya anak-anak ini, laki-laki perempuan, akan bernubuat. Anak-anak muda akan melihat visi ke depan, bernubuat.
Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Wow, teruna. Jadi anak-anak muda mempunyai visi, ya, punya penglihatan. Dan dikatakan orang-orangmu yang tua, ya saudara dan saya yang sudah menjadi orang tua akan mendapat mimpi. Wow. Anak-anak muda jangan putus sampai di tengah jalan hari ini. Tapi engkau punya visi ke depan. Ya, dikatakan Tuhan akan mencurahkan roh. Maka kita harus tetap semangat. Katakan amin. Orang tua seperti bapak ibu saudara yang punya anak-anak. Itu akan melihat mimpi. Wow, luar biasa. Mimpi dan visi berjalan bersama-sama. Yaitu satu pengharapan di mana bapak ibu saudara mempunyai pengharapan yang luar biasa. Saya tahu memang. Ya, bahkan saya menyadari bahwa hari-hari ini tidak mudah kita menghadapi tantangan corona. Ya, pekerjaan saudara, mungkin kehidupan kita yang tadinya sepertinya nyaman-nyaman, sekarang mulai berubah. Ya, yang tadinya bisa bertemu berubah, saudara kita, saya tidak sampaikan itu lagi, tetapi saudara tahu yang tadinya bisa ketemu sekarang cuma ketemu di handphone, ketemu di Zoom. Tapi masih ada saudara, kadang-kadang orang nge-Zoom aja masih tidak mau. Ya, perhatikan pagi hari ini. Ayo kita memulai dengan kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Jangan loyo, jangan letih lesu. Apa yang kau hadapi hari-hari ini, meskipun belum menjadi kenyataan, tapi Kak, saudara dan saya harus punya pengharapan. Seperti orang tua mimpi, ya, anak-anak muda punya visi. Maka dari itu, visi Pak Rudi juga belum selesai. Memang kadang-kadang orang tertawa, 15.000, ha? Ya, mungkin Pak Rudi tidak sanggup menyelesaikan visinya itu. Ya, sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Tapi saudara dan saya, kita adalah taruna-taruna yang muda yang Tuhan persiapkan. Katakan amin. Wow. Ya, saya sangat-sangat memahami keadaan saudara hari-hari ini. Ya, ketika saudara mengalami keletih lesuan, mungkin iman kita yang letih lesu. Doa-doa kita yang mungkin sudah putus hari ini, ayo bangkit. Katakan amin. Bangkit ya. Seperti dalam Alkitab dikatakan Keluaran 4 Musa ayat yang kedua. Coba kita baca dalam Keluaran 4 ayat yang kedua. Saya dikasih waktu cepat sekali saudara. Keluaran 4 ayat yang kedua. Tentang bagaimana Musa saat itu ya disuruh oleh Tuhan. Musa adalah pemimpin. Disuruh oleh Tuhan memimpin bangsanya umat Israel untuk keluar dari Mesir. Tapi Musa bilang begini, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Berapa banyak hari ini saudara yang disuruh oleh Tuhan. Saudara bilang gini, Tuhan tidak mampu. Keadaan demikian, aku tidak bisa. Kasihkan yang itu aja, aku tidak mau. Wow. Saya katakan sayang, seperti Musa. Musa tidak mampu untuk bisa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Coba saudara baca, katakan gini. Ya, Tuhan bilang begini, berfirman kepadanya. Apakah yang ada di tanganmu Musa? Ya, jawab Musa, tongkat. Hari ini Tuhan mau tanya buat saudara dan saya. Apa yang ada di tanganmu? Coba lihat. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan tidak pernah tanya lain-lain. Apa yang ada padamu, Nila? Lakukan. Tuhan tidak menilai yang mungkin ada padamu nih uang kekayaan. Itu juga mungkin bisa aja boleh. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tuhan selalu memulai dengan pertanyaan. Apa yang ada padamu? Hai anak-anakku. Jemaat rock yang dikasih Tuhan. Musa bilang gini, hanya tongkat. Ya, kelihatannya sepele. Hari ini apa yang ada padamu? Ya, aku tidak punya apa-apa Tuhan. Aku cuma punya hati yang bisa menyembah kepadamu. Lakukan saudara. Katakan amin. Tuhan tidak minta lebih dari apa yang saudara ada hari ini. Dia cuma tanya apa yang ada padamu, tongkat. Tongkat itu saudara bisa memulihkan. Tongkat itu bisa menjadi memimpin, menolong Musa untuk bisa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Hari ini saudara, apa yang ada dalam hidupmu, doamu, itu yang bisa mengubah keadaan dunia saat ini. Katakan amin. Hanya cuma doa yang bisa mengubah corona mungkin. Tuhan bilang gini, masih belum semua. Makanya aku belum bisa mengubah keadaan ini. Corona hilang lenyap belum. Karena Tuhan selalu bilang, apa yang ada padamu anak hari-hari ini. Ya, pada saat ini ya, untuk meyakinkan Musa akan janji Tuhan dan panggilan Tuhan. Tuhan selalu bertanya ya kepada Musa. Selalu
Tidak pernah Tuhan itu diam, selalu bertanya. Hari-hari ini Tuhan juga selalu bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi, apa yang ada padamu, berikan, lakukan. Tidak usah hitung-hitungan kepada Tuhan. Waktumu, berapa banyak engkau menyanyiakan waktu untuk Tuhan? Engkau lebih banyak bekerja, ya? Apakah engkau lebih banyak untuk datang kepada Tuhan menyembah? Saya mau katakan, menyembah Tuhan kemarin disampaikan bukan hanya untuk datang ke gereja, enggak. Menyembah Tuhan itu adalah gaya hidup saudara, di mana saudara terus menjadi umat, ya, yang menjadi saksi kepada Tuhan. Menyembah di rumah, di pekerjaan, bahkan kemarin saya saudara dalam datang ke teman saya untuk Lili tahu ya, buka kafe baru. Dia memang anak Tuhan, cinta Tuhan, tapi satu ketika saya lihat yang bikin kopinya itu adalah orang-orang Muslim, dan ketika saya diundang untuk mendoakan kafenya, saya teringat akan yang bagian minuman bar, dia belum kenal Yesus. Saya datangi dengan pelan-pelan, anak muda, saya pegang tangannya, Randy, mau kenal Yesus enggak? Ya mau. Saya berdoa buat dia. Yesus itu luar biasa. Setiap hari saya datang ke tempat dia, dengan cuman sebentar saya berdoa buat dia. Mau kau terima Yesus dalam hidupmu? Dia bilang katakan iya. Ya, itulah tugas saudara dan saya. Lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang ada di tanganmu hari ini. Engkau cuman bisa bersaksi, engkau cuman bisa mungkin berdoa. Lakukan ini kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayo, memulai tahun ini. Kau jangan bimbang, jangan ragu lagi, jangan tunggu-tungguan. Aduh, ini gimana ya, corona ini tidak selesai-selesai, menakutkan. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, bukan hanya saudara, tapi banyak orang seluruh dunia, mereka masih dalam keadaan ketakutan. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kamu roh keberanian, bukan ketakutan. Berani untuk mengabarkan Injil, ya. Bukan berani terus saudara keluar ke rumah, kumpul-kumpul, enggak pakai masker. Enggak. Tetap protokol yang dilakukan. Katakan amin. Berani menyampaikan kebenaran firman, melahirkan Injil. Ya, bersaksi. Hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya mempunyai keadaan yang strong, kuat. Katakan amin. Kuat. Ya. Jangan letih lesu. Nilai yang tadinya sakit, seolah-olah tubuhnya lesu. Sekarang Tuhan sudah kuatkan, bangkit. Melayani Tuhan, ya. Dikatakan saudara dalam Alkitab kejadian 13 ayat 14 dan 15 tentang Abraham dan Lot. Coba saudara, kejadian 13. Kejadian 13, sebentar ya, saya lihat ini. Saya ini sebetulnya semangat kalau di panggung gereja, tapi kalau diduduk gini rasanya kok kayak kurang. Tapi enggak apa-apa saudara. Itu saya percaya saudara dan saya hari ini tidak rasa kayaknya beda ya, biar di gereja atau di rumah tetap sama. Katakan amin. Ya, kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai 15. Saya akan baca ayat 14. Dikatakan demikian. Setelah Lot berpisah dari Abraham. Ini cerita daripada Abraham dan Lot, ya. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Itu selalu Tuhan dimulai dengan firman. Katakan amin. Jadi kita harus setiap hari menikmati firman, ya. Karena selalu keadaan demi keadaan hari-hari ini dimulai dengan firman. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat yang engkau berdiri, itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wow, Tuhan bilang begini kepada Abraham, lihatlah sekelilingmu, utara, timur, barat. Hari-hari ini Tuhan mau saudara memandang apa? Tuhan minta lihatlah, pandanglah sekelilingmu. Disuruh milih saudara, Abraham dan Lot. Lot memilih lihat hijau-hijau yang nyaman, yang sejuk. Tapi Abraham taat. Dia bilang, Lot, kamu aja lebih dulu. Orang kalau sabar, ya dia selalu ngalah. Itu saudara, berkatnya akan lebih. Maka dari itu saudara, jadilah seperti Abraham. Abraham memandang, bukan seperti Lot memandang yang hijau memandang. Hari ini Tuhan meminta pandangan saudara.
Apakah engkau memandang dalam masalah? Apakah engkau hari ini masih memandang dalam kesulitan, dalam keadaan mungkin masih melihat corona, atau memandang dalam hal sehingga imanmu menjadi letih lesu? No, enggak. Mari kita memandang ke depan, ada pengharapan supaya engkau tetap kuat. Katakan amin. Apakah saya juga harus memandang kesedihan kehilangan suami? Apakah saya masih memandang keadaan, waduh, ini bagaimana ekonomi? Ya, restoran ditutup semua, saudara, bukan ditutup. Boleh makan, cuman take away, bungkus saja makan duduk. Bagaimana ini nanti membayar? Pastikan saudara kalau bisnis punya hutang. Bagaimana? Saya tidak memandang itu. Bagaimana Tuhan bilang, cara pandangmu, kamu memandang apa hari ini? Seperti Abraham memandang apa? Ya, kalau pandanganmu hari ini kepada perkara-perkara yang di atas, memandang kepada pengharapan, maka Tuhan sanggup memberi engkau dan saya kekuatan. Katakan amin. Tergantung dari saudara dan saya mau memandang apa. Seperti hari ini, Lot memandang yang indah, mungkin yang sejuk nyaman di mata, tapi itu sia-sia. Hari ini, saudara, ayo pandangan kita mau kemana? Ya, apakah ke persoalan terus? Apakah musim memandang kepada kesedihan, memandang kepada apalagi saudara, ya sesuatu yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya lagi. Bahkan untuk kepada Tuhan aja kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Seolah-olah sudahlah Tuhan, ini kan sudah zamannya. Tidak. Masih ada waktu buat saudara dan saya. Mimpi dan visi yang belum selesai yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Katakan amin. Ada pengharapan. Jangan bilang begini, wah ini dunia sudah mau berakhir. Ya, sudah mau kiamat mungkin. Sudah tidak ada lagi jawaban. Sudah tidak ada lagi pengharapan. Enggak. Tuhan belum selesai. Tadi dikatakan dia menganugerahkan Roh Kudus kepada Bapak, Ibu, Saudara. Untuk apa saudara? Ya, untuk supaya kita diberikan kekuatan, kemampuan. Saudara, ketika saya mengalami kehilangan suami, ya Pak almarhum Pak Rudi, suami yang paling tercinta. Sampai hari ini memang saya masih terus merasakan bahwa dia ada di samping saya. Orang bilang begini, Ruth yang kuat ya, Bu Rudi yang kuat ya. Berarti bilang gini, Bu Rudi sabar ya menghadapi masalah ini. Pasti saudara, orang pasti ngomong sabar ya, kuat ya. Lah ini loh saudara, ya, yang Tuhan mau supaya saudara ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi keadaan ini harus tetap sabar. Katakan amin. Tetap kuat. Saya ada di Zoom ini, anak saya Devi lagi sendirian di apartemen, dia mengalami COVID. Sudah hampir berapa hari Devi? Seminggu lebih ya. Dia COVID, dia sendirian di apartemen. Anak-anak kami semua sudah hampir semua COVID ya. Tapi saya percaya saudara, Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi setiap kita. Katakan amin. Tetap semangat. Jangan sampai engkau cuman memandang kepada masalahmu, memandang pada sakit, memandang kepada problem. Aduh, bagaimana ya? Tapi firman Tuhan katakan bangkit, strong, kuat. Memulai hari-hari ini setelah saudara dan saya mendengar firman Tuhan, mari kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di depan kita, pengharapan. Katakan amin. Ya, pengharapan kita ini saya percaya itu adalah pengharapan yang dimana Tuhan sedang siapkan lebih lagi saudara. Ya, lebih lagi. Mungkin tidak mudah saudara apa yang kita harus hadapi untuk ke depannya. Tetapi percayalah ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan itu akan memimpin kita. Seperti Musa. Tidak sanggup Tuhan. Aku tuh siapa Tuhan? Aku tidak bisa. Ya, mungkin Tuhan bilang, Tuhan suruh aja Tuhan yang lain. Aku tidak sanggup. Berapa banyak hari-hari ini saudara. Orang suka menolak. Tidak sanggup Tuhan melayani. Takut Tuhan. Takut. Apalagi ini keadaan COVID. Takut. Oh ya mau ketemu takut. Ya saya mengerti. Saya memahami saudara tidak boleh ketemu. Takut. Tetapi ketakutan itu jangan terus membuat saudara dan saya menjadi letih lesu. Menjadi seolah-olah tidak bisa berdaya. Tetapi biarlah hari ini firman Tuhan katakan,
Apa yang ada? Selalu Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang ada padamu hari ini? Mungkin bukan tongkat, mungkin apa? Tanganku, aku hanya bisa menyembah. Mungkin kakiku, aku hanya bisa datang berdoa. Mungkin mulutku, yang ada mulutku, aku bisa bersaksi kepada Tuhan. Mungkin apa saudara? Sedikit yang saudara punya, mungkin harta, uang yang saudara bisa bagikan kepada saudara kita yang kekurangan. Tuhan tanya. Dan Tuhan juga tanya seperti Abraham. Hari ini engkau memandang apa? Memandang kesulitan? Masalah? Memandang corona yang tidak berhenti-berhenti, yang tidak pernah tahu kapan habisnya? Ayo, kembali engkau pandang kepada yang di atas, yaitu firman. Kembali kau memandang pengharapan. Katakan amin. Ya, saya percaya visi dan misi ini akan berjalan bersama-sama. Mimpi dan visi ini ini akan berjalan bersama-sama. Anak muda, orang tua pasti punya pengharapan. Katakan amin. Jangan kita mempunyai pengharapan untuk cuman bekerja. Boleh saudara, ya, bekerja. Saya pun hari-hari ini, meskipun saya tidak melakukan pekerjaan di restoran, saya masih punya ide-ide. Saya ngomong sama Evan, Van, mama ini ya kepingin tetap Van kerjakan di dapur. Tapi keadaan situasi demikian. Saya masih punya pengharapan untuk ke depan. Meskipun kadang saya begini, waduh di samping saya tidak ada suami. Ya, saya kok sendirian. Tetapi saya masih punya pengharapan. Bagaimana nanti anak-anak cucu saya 10 tahun ke depan. Gereja juga saudara harus mempunyai terus visi ke depan. Apa yang harus dilakukan. Tidak boleh putus asa. Ya, semua umat Tuhan harus tetap maju, bekerja. Jangan bilang, waduh gereja masih tutup terus. Gereja tidak pernah bisa bertemu ibadah. Saudara dan saya, inilah waktunya kita harus tetap mempunyai strong, kuat untuk berdoa. Sehingga kembali, bukan hanya gereja dibuka, tapi saudara dan saya bisa bertemu di dalam Zoom. Bisa ketemu saudara di dalam apapun yang saudara bisa lakukan. Lewat apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun hari-hari ini kita mengalami keadaan yang mungkin kita tidak mampu menghadapi. Tapi Tuhan tidak pernah bisa meninggalkan kita. Katakan amin. Ya, memang saudara, nggak ada orang yang nggak mau berubah. Saat-saat ini saudara, Tuhan bilang, ayo kita rubah kehidupan kita yang mungkin dulu suka terikat mabuk atau mungkin terikat apapun saudara, main handphone, terikat apapun hari-hari ini mungkin sibuk di dalam usaha bisnis, terikat di dalam sesuatu yang hari-hari ini yang mungkin saudara seolah-olah nyaman, enak saudara terikat dengan sesuatu pekerjaan sampai saudara lupa dengan Tuhan. Saudara saya katakan nggak ada orang yang nggak mau berubah, ya nggak ada. Dikatakan juga semua orang nggak ada yang mau enjoy atau mau bikin dosa, nggak ada. Nggak ada satupun manusia yang pengen hidupnya penuh dengan dosa, nggak ada saudara. Ya semua ingin berubah, semua ingin melihat perubahan di dalam keadaan. Bahkan saat-saat ini dunia corona, semua pengen. Tidak ada saudara orang yang nggak pengen happy, enjoy. Tetapi apa yang kita hadapi hari-hari ini, tetap engkau harus kuat. Ya, mungkin saudara melihat orang gayanya aja kelihatannya happy, kelihatannya enjoy, tapi sebenarnya dalam hatinya penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Saudara pernah lihat yang kelihatannya wah happy, waduh puji Tuhan, shalom, tapi di dalam hatinya dia penuh dengan masalah, dia penuh dengan problem. Jadi saudara ingin kasih dalam Tuhan, semua orang itu membutuhkan Yesus, katakan amin. Tidak ada satupun yang tidak butuh Yesus. Semua orang itu butuh, yaitu satu nama yang namanya Yesus. Katakan amin. Ya, kita butuh Yesus. Maka dari itu, saudara, kita ya yang seringkali gagal memprestasikan nama Yesus. Karena apa? Ya, seringkali kita gagal, saudara, mengangkat nama Yesus. Seringkali kita lebih ya terikat dari keadaan kita atau dosa kita. Tapi kita gagal untuk memuliakan nama Tuhan. Yaitu saudara dan saya hari-hari ini
paling cuman mau ibadah ke gereja, tapi kita tidak mau dimuridkan. Ayo, saudara dan saya yang mendengar firman hari ini, kita mau bersama-sama dimuridkan oleh Yesus. Katakan amin. Kita mau menjadi muridnya. Kita jangan cuma mau datang ke ibadah, mau datang ke Zoom, tapi kita tidak mau menjadi murid, dengar-dengaran kepada firman. Hari ini firman Tuhan katakan, ayo dimulai. Saudara dan saya harus kuat, harus mempunyai kekuatan, ya, jangan lagi loyo, apalagi pria-pria. Katakan amin. Ya, pria-pria itu seperti Daud, enggak cengeng tapi kuat. Berapa banyak hari ini saya melihat banyak pria-pria yang seolah-olah bilang begini, bojai, orang bilang, ya, pekerjaan sudah enggak ada. Mungkin kekuatannya sudah lemah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat roh yang dikasih Tuhan, bangkitkan kembali rohmu, menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, karena sekali lagi saudara, apa yang ada di depanmu, jangan memandang kesulitan, memandang bahkan mungkin persoalan, masalah. Memandang apa saudara, kesusahan, memandang hal-hal yang seolah-olah tidak mampu kau hadapi. Tapi pandanglah firman Tuhan. Ya, dan Tuhan minta sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, apa yang ada di tanganmu, mari lakukan, ya, dengan segenap hati. Engkau tidak setengah-setengah tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan engkau undur daripada hadapan Tuhan, tapi engkau tetap maju. Katakan amin. Ya, tetap maju. Suami istri, ya, yang dalam rumah tangga hari-hari ini, ayo engkau tetap berkuat, ya. Bagaimana engkau menjadi suami istri, menjadi seorang tua bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya melihat, ya, bahwa orang tuanya tetap kuat menghadapi hari-hari ini, saudara. Saya percaya tanpa Tuhan kita tidak mampu. Makanya pujian selalu bilang gini, Tuhan beri aku kekuatan. Ya, hari-hari ini saudara, kita tidak minta yang lain, tidak minta lagi supaya dibereskan persoalan, supaya diberhentikan corona, tidak. Tetapi saya percaya saudara dan saya minta doa kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Hanya kekuatan dari Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ya, tapi pagi hari ini biarlah firman yang menjadikan remah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara supaya kita makin kuat, makin strong. Wah, saya ini tidak bisa bahasa Inggris. Saya lihat di handphone saya, apa sih strong itu? Nggak taunya kuat. Wow. Ya saya mau saudara dimulai dengan kuat. Saya kehilangan suami, nggak menjadi lemah, letih lesu. Banyak orang bilang begini, Ruth, kamu ditinggal suamimu kok tambah cantik. Kamu kok main bulu mata, mukamu kok di make up. Loh ya, ya. Bukan saya memperdaya dengan keberadaan saya supaya orang melihat, wah ini ditinggal suaminya makin gaya. Enggak, saya mau makin kuat. Saya tidak mau menunjukkan bahwa saya letih lesu lemah. Enggak, saya makin lebih lagi kalau bisa saya makin maju. Apalagi saudara, saya makin lebih lagi melayani Tuhan. Ya, hidup ini yang hari-hari ini yang dipertaruhkan, bukan dipertaruhkan kepada keadaan, tetapi dipertaruhkan kepada Tuhan. Ya, kemarin ada berapa orang yang meninggal? Ada hampir 7 orang yang terkenal, ya, di Surabaya yang terkenal, di Jakarta yang terkenal, di Semarang, hamba Tuhan yang mungkin terkenal. Sudah pergi semua, saudara. Ya, bahkan dikatakan begini, bahkan saya lihat pengusaha Arif Harsono, itu dulu juga teman-teman kami. Ya, waktu kami masih di Surabaya, kalau Pak Edi dengar Pak Arif memang masih Buddha. Dia itu, saudara, punya yang memberikan oksigen di rumah sakit, dimanapun seluruh sampai rumah sakit Surabaya, kalau saudara tahu, disumbang oleh seorang pengusaha yang namanya Arif Harsono. Oksigen, bahkan dia membuat pabrik oksigen terbesar di Surabaya, ya, untuk memberikan nafas dengan hati yang tulus. Tapi satu saat dia kena COVID, dengan berbagai apapun, sudah vaksin 1, vaksin 2, bahkan dia menunggu vaksin ketiga, tetap kena COVID, dia harus pulang kepada Bapak. Ya, oksigen tidak menjamin dia hidup, padahal dia mempunyai oksigen sampai dikatakan kesaksiannya. Ya, saya punya kesaksian. Dia buat oksigen yang membuat nafas bisa sampai berapa jam.
Tapi yang membuat napas itu hanya Tuhan. Makanya saudara, jangan main-main. Ini orang Buddha, saudara belum kenal Tuhan. Saudara dan saya yang hari ini adalah putra-putri kerajaan. Jangan main-main. Katakan amin. Oksigen semua tidak menjamin untuk saudara bisa meneruskan hidup. Tapi yang menjamin kita adalah Tuhan. Apakah kita mau main-main hari ini? Yuk kita kuatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayo tetap kuat dan semangat. Haleluya. Amin. Silakan perjamuan. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kini saatnya kita mempersiapkan roti dan anggur di rumah Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita duduk sidangan dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang telah mati buat kita semua untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Kalau tidak ada roti beragi seperti ini ataupun anggur seperti ini, ya, karena dalam keadaan seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti biasa ataupun dengan air putih biasa. Tentu apabila kita sungguh-sungguh kita makan dengan cara yang benar, sungguh itu adalah tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kita melanjutkan, mari saya undang kita semua, kita hampir itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau telah mengingatkan setiap kami untuk kuat dan sabar, walau keadaan tidak semakin baik, tetapi kami mempunyai Allah yang selalu peduli kepada setiap kami, Allah yang mengasihi setiap kami, walaupun berbagai macam hambatan, masalah, ataupun situasi yang kami hadapi seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kami untuk kami bisa melalui semuanya ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati hamba firman-Mu Tuhan. Kalau dia bisa boleh melalui semuanya ini Tuhan. Semuanya karena anugerah dan kasih-Mu kepada keluarga ini Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Dalam menyampaikan isi hati-Mu, visi-visi-Mu Tuhan. Dan juga kepada setiap kami, jemaat yang digembalakan. Kami diberkati secara luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus, di mana ini adalah memperingati tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang tercurah bagi setiap kami untuk pengampunan dosa. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami untuk duduk sidangan dengan Engkau Tuhan. Kami melepaskan, kami meminta pengampunan daripada-Mu untuk segala dosa yang kami lakukan, sehingga kami layak untuk duduk sidangan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Kami memulai perjamuan kudus ini. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita yang seharusnya dihukum, kita seharusnya menerima cambukan itu, cambukan yang mematikan itu. Kita yang seharusnya disesah. Tapi oleh karena anugerah, kebaikan, kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita, Dia dari surga, dari tempat yang maha mulia, Dia turun ke bumi dan mati buat kita semua. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti.
Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Mari saudara angkat cawan saudara melebihi kepala saudara. Ini adalah lambang daripada darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita untuk pengampunan dosa. Setiap kita meminumnya, kita akan selalu teringat darah yang tercurah dari atas kayu salib, memutihkan setiap kita, sehingga kita bisa dengan gagah berani kita memasuki tata kasih karunia Allah. Kita menjadi orang yang bebas, tidak lagi hidup dalam perbudakan oleh darah Yesus Kristus. Demikian saya akan bacakan. Dan demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Mari kita beri pengucapan syukur kepada Tuhan buat segala pengorbanan yang Dia berikan pada setiap kita. Kita katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarabarabas sikididididididi. Syarabarabas sakarara sikididididididi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan. Layak untuk menerima pengampunan itu. Kami tidak lagi hidup dalam penghukuman. Kami tidak hidup lagi dalam perbudakan. Kami tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Tapi kami dimerdekakan. Kami dibebaskan. Kami akan berada dalam hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang beban berat Tuhan ringankan. Karena Dialah Yehova Jireh. Karena Dialah Allah yang menyembuhkan bagi setiap kita. Penerobos bagi setiap kita. Penolong di kala kesukaran. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mau bacakan sebuah firman Tuhan di Mazmur 54 ayat 8. Berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya juga akan memberikan sebuah quote, ya, sebuah kata-kata bijak yang saya selalu pegang dalam hidup saya dan saya mau bagikan kepada saudara, bahwa ukuran berkat bukan dari apa yang kita terima, tetapi ukuran berkat adalah diukur dari apa yang kita tanam. Karena firman Tuhan berkata bahwa selama musim masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menanam dan menuai. Dan saya percaya hari ini kita akan memberikan yang terbaik dengan hati penuh bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, karena Tuhan itu baik. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Bapa, mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar.
dari Ibu Gembala, bagaimana kita harus memulai dengan kekuatan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini Tuhan, kita harus sadar bahwa kita punya kekuatan, yaitu dengan cara pandang kita yang sama dengan cara pandang-Mu. Seringkali kami takut, khawatir karena cara pandang kami yang melihat pandemi, persoalan hidup. Tapi kami lupa, kami mempunyai Tuhan yang mengajak kami untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu. Oleh sebab itu hari ini kami semua warga kerajaan, khusus di tempat GBI Rock Batam ini akan belajar terus untuk melihat segala situasi dari sudut pandang-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik. Kami tahu bahwa Engkau sudah lebih dulu mati di kayu salib memberikan yang terbaik buat hidup kami. Engkau tidak saja menebus dosa kami, Engkau sudah menebus rasa malu kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan membalas itu dengan menyiapkan hati kami untuk yang terbaik pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi berkata sama-sama, amin. Jemaat yang terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, memberi diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Tuhan, shalom. Saya lihat di sini kok ada Lina Limbong. Puji Tuhan, ya dari Jakarta Lina. Ya, selamat datang Lina. Mungkin yang lainnya saya tidak bisa lihat ini ya. Yang pagi hari ini bersama-sama, Tuhan memberkati. Salam sehat semua ya. Puji Tuhan, amin. Ya, saya selalu kirim-kirim saudara setiap Zoom minggu. Saya mesti kirim ke teman-teman. Puji Tuhan ya. Lina bisa melihat saya, Lina. Tetap semangat. Saya tahu itu kekuatan dari Tuhan. Amin ya. Oh, haleluya. Saya punya kata-kata mutiara sebelum tutup dalam doa firman. Tuhan punya waktu yang sempurna ya. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Ya, hanya butuh sedikit kesabaran dan penuh kepercayaan. Dia butuh sabar, kuat saudara dan percaya. Tetapi ini tidak layak ditunggu. Ya, percayalah Tuhan itu selalu yang terbaik, punya rencana yang terbaik. Katakan amin. Ya, tadi dikatakan nubuatan daripada Yeremia, perkara yang terbaik. Terkadang prosesnya menyakitkan dan susah, sulit. Prosesnya itu betul-betul menyakitkan. Ya, bagi saya juga saya alami, rasanya sulit saya hadapi, tapi percaya tetap kepada Tuhan. Dia itu adalah Tuhan yang baik. Tetapi jangan lupa ketika Tuhan sedang diam, kalau Tuhan lagi diam, dia sedang melakukan sesuatu untuk Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kalau dia belum menjawab doa kita, berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu buat kita. Katakan amin. Jangan cepat protes dulu. Tuhan kok tidak dengar ya, Tuhan kok tidak sembuh ya. Jangan. Dia diam, Tuhan diam. Itu melakukan sesuatu buat kita. Terkadang Tuhan menutup semua pintu untuk supaya apa? Kita harus maju. Kadang-kadang pintu depan tertutup, belakang, kanan, kiri tertutup. Itu untuk supaya kita nyadari kita jangan mundur, tapi tetap maju. Ya, percaya kalau hari ini saudara pintu-pintunya masih tertutup, tetap harus kuat, maju, jangan mundur. Dia tahu kamu tidak akan bergerak kecuali keadaan memaksa. Tuhan itu tahu loh, nggak usah saya sebagai gembala yang tahu, tapi dia maha tahu. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan terpaksa loh ya.
Ini firman kata-kata mutiara, dia tahu, tapi dengan segenap hati. Tuhan menjawab dengan 3 cara, yaitu ya, karena kamu pantas dan layak menerimanya. Ada 3 cara yang Tuhan akan jawab. Ya, Nila, ya, Lina Limbong, ya mungkin siapa, Lili, kamu sudah pantas untuk menerimanya hari ini dan kau berhak menerima. Itu Tuhan yang pertama. Yang kedua, tidak, karena Tuhan punya yang lebih baik. Tuhan mungkin melakukan kepada saya, Ruth, ya suamimu aku ajak pulang ya kepada Bapak. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Supaya kamu tetap strong, kuat menghadapinya. Wah, itu Tuhan. Ya, dan belum, karena apa? Doa belum dijawab. Karena waktu yang sempurna belum tiba. Katakan amin. Wow, ya. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Mengucap syukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mari saudara, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan hari ini saudara setelah mendengar firman Tuhan, lalui dengan kekuatan, kuat menghadapi semuanya. Bapak, terima kasih buat hari Minggu ini, hari yang penuh bahagia. Firman-Mu berkata, apabila engkau mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukannya, maka jemaat yang mendengarkan disebut jemaat yang paling berbahagia. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan apa yang kau lakukan hari-hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Wow. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, memberi diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja, saya kerja